karena orang tua saya tahu kalau ayah saya bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Stitch ya. Selamat siang ya, saudara-saudaraku seiman dan saudara yang berbeda akidah ya. Harapan kita seperti harapan gadis cantik ini, sebagaimana beliau mengatakan harapan dia agar orang tuanya, adik kakaknya, gimana caranya agar mereka memeluk agama Islam. Dia beralasan karena tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali memeluk agama Islam. Itu cita-cita dia. Tetapi dia tidak tahu bagaimana, ya. Dan juga perlu kita jelaskan, alasan dia masuk agama Islam tidak karena disuruh orang, dibujuk orang, dipengaruhi, diintimidasi, diancam dan lain sebagainya, tetapi karena memang keinginan dia sendiri. Alasan paling pertama, dia tidak mau mati nanti di neraka kekal selama-lamanya. Enggak mau dia. Di mana dikatakan kekal di dalam neraka selamanya? Allah SWT berfirman, "Wallazina kafaru wa kazabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Bahwa sesungguhnya orang yang kafir, ingkar dan menyombongkan diri terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW, maka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ini salah satu alasan gadis cantik ini memeluk Islam apapun rintangan yang dialaminya. Rintangan apa? Seperti diceritakannya tadi. Dipukul, dijambak, dicekek oleh saudara laki-lakinya. Dimandikan air haram, ya, mungkin air dari cucian daging babi atau anjing dan lain sebagainya, karena air haram ya dia katakan, diminumi air dari dukun yang ketika itu dia habis minum muntah darah luar biasa, ya. Tetapi apa katanya? Sekalipun babak belur, dicekek, dikurung, tidak akan membatalkan niat dia untuk memeluk agama Islam. Luar biasa. Itulah kalau pertolongan Allah sudah ada, hidayah Allah sudah datang, tidak ada yang bisa menghalangi. Karena hanya Allah tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah itu. Dan juga dikatakan sebagaimana di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka lah tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi sekalipun. Orang tua misalnya, istri, suami, anak, siapapun yang kita sayangi, kita tidak akan mampu memberikan hidayah. Kecuali Allah, karena hanya Allah yang berhak dan punya prioritas untuk memberikan siapa yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena Allah yang tahu orang ini mau tidak menerima hidayah. Orang ini mau tidak menyebut kebenaran. Orang ini mau tidak masuk surga. Kan gitu. Dan Allah tahu siapa yang pantas dan layak. Maka alhamdulillah gadis cantik ini layak dan terpilih menurut firman Allah SWT yang ini. Nah, bagaimana dengan keluarga kita? Kita wajib mendoakan. Jadi kalau kita, saudara kita ada yang mendengarkan video ini dan video state ini, kalau kita mu'alaf atau dan ada keluarga kita yang non muslim misalnya kan, itu tiada lain kecuali doa. Doakan, setiap habis sholat didoakan. Tunjukkan kebaikan. Tunjukkan memang agama Islam itu rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa kita benar. Ya. Apalagi dengan kedua orang tua. Dengan orang tua itu kita harus amalkan
surah Al-Isra ayat 23 24 itu misalnya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Tuhanmu, Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah, dan berbakti kepada kedua orang tua. Perlakukanlah mereka dengan akhlak mulia. Itu contohnya. Jadi yang perintah dua ini, pertama perintah untuk menyembah Allah, itu yang nomor satu. Yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Nah, artinya apa? Dua perintah ini harus kita taati semua. Harus kita taati semua. Yang pertama, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kita durhaka kepada kedua orang tua, meskipun berbeda akidah, itu juga tidak akan selamat. Artinya tidak akan masuk surga juga, gitu kan? Karena durhaka kepada orang tua juga ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tetapi durhaka yang bagaimana gitu? Kalau kita menentang keinginan orang tua misalnya untuk meninggalkan akidah, meninggalkan Islam, itu jangan diikuti. Gitu kan? Akidah, karena kita akan menentang Allah juga. Ya, berarti kita menentang Allah sama saja dengan kita akan menceburkan diri ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Nah, maksudnya apa? Dua-duanya dijalani. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbakti kepada kedua orang tua, kecuali tidak mengikuti akidah atau kepercayaan orang tua yang berbeda dengan kita. Itu ya. Jadi dan juga tunjukkan akhlak kita kepada keluarga, adik kakak, meskipun kita sudah berbeda akidah, mereka itu misalnya memperlakukan kita, ya, hindari balas, dendam, benci, misalnya kan. Berusahalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Berlaku baiklah terhadap sesama manusia. Artinya apa? Sesama manusia aja Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar kita nih menjadi orang bermanfaat, apalagi terhadap keluarga sendiri. Ya, ketika kita menjadi pemimpin di dalam keluarga kita, mungkin kita yang layak, yang terbaik, yang jadi panutan, maka kita wajib hukumnya berlaku adil, berlaku baik dengan kaum kerabat. Tidak ada kemungkaran dan keji yang kita timbulkan. Kita tidak adu domba di dalam keluarga kita, adik kakak dan lain sebagainya. Ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita amalkan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Inilah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan lisan kita perlu kita jaga. Jangan sampai kita menghina agama mereka. Kecuali mereka bertanya, misalnya kan. Karena tindakan dari lisan kita akan menambah kebencian orang lain kepada kita apabila kita salah gitu loh. Terlepas kita salah atau benar, kalau orang benci, benar pun tidak akan menjadi perhitungan tetap salah di mata mereka. Ya, maka kata Nabi, wa man kana billahi yu'minu bil wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairun aw liyasmut. Memang beriman kepada Allah dan hari akhir, jaga perilaku, jaga omongan, jaga lisan, tidak bicara kalau tidak baik. Kalau memang tidak baik, lebih baik diam. Dan perlakukanlah tetangga, tamu dengan akhlak yang mulia. Jadi tetangga dan tamu aja diperlakukan dengan akhlak mulia, apalagi kedua orang tua, kakak adik, kaum kerabat terdekat. Lebih kurang begitu, mudah-mudahan menjadi motivasi. Percayalah, Nabi Muhammad bersabda, di luar Islam tidak selamat dan masuk neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Selamat